Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang kawan Diska. Berjumpa kembali dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Tentunya bersama Ilmilia di sini yang akan menemani siang kawan Diska semuanya dengan obrolan terkait kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat ya. Karena di akhir-akhir ini cuaca sangat terik nih ya. Jangan lupa untuk tetap minum air putih gitu ya, biar tetap terhidrasi dan tetap sehat gitu. Oke. Untuk hari ini akan kita bahas salah satu topik kesehatan yang sebenarnya sangat mendasar begitu, tetapi memiliki dampak yang luar biasa gitu bagi kesejahteraan ibu, bayi, dan mungkin lebih luasnya lagi bagi bangsa gitu ya. Ini tentang keluarga berencana atau KB. Kalau KB ini pasti identik dengan slogan dua anak lebih baik. Nah, hari ini akan kita bahas apa sih sebenarnya KB itu, kemudian apa saja metode atau KB, macam-macam KB akan kita bahas bersama narasumber yang telah hadir di studio kawan Diska hari ini. Ada Kak Rita Dwi Aristantia, ahli media kebidanan. Selamat siang Kak Ya, Rita. selamat siang Mbak Ilmi. Gimana nih kabarnya hari ini Kak Rita? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa sehat gitu ya Kak Rita ya. Ya, sehat. Oke, setiap harinya Mbak Rita ini bertugas di mana? Saya bertugas di Puskesmas Sukosari. Oke, Ya. bertugas di Puskesmas Sukosari sebagai bidan gitu ya Mbak Ya, ya. sebagai bidan. Oke, untuk kawan Diska semuanya yang telah bergabung di IG Live kami di @promkes Kota Madiun, nantinya jika ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar dan akan langsung dijawab oleh narasumber kita hari ini. Ya, ini seputar KB gitu ya Mbak Rita ya. Iya, betul. Oke, mungkin untuk awal nih Mbak Rita bisa dijelaskan sebenarnya apa sih KB itu sendiri? Baik Mbak Ilmi, untuk program KB itu sendiri adalah sebuah program yang memang dirancang untuk membantu pasangan suami istri untuk mengatur yang pertama jumlah, yang kedua jarak kelahiran anak. Tentunya dengan cara yang aman, efektif, dan juga bertanggung jawab. Nah, untuk program KB sendiri ya, secara global ini sudah menjadi intervensi yang sangat efektif untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada di dunia. Sedangkan yang ada di Indonesia ini sendiri permasalahannya adalah tentang kepadatan penduduk. Dan program KB sendiri sudah menunjukkan keberhasilannya ya untuk menekan laju penduduk yang ada di Indonesia. Seperti itu. Sesuai dengan visi KB yaitu untuk membentuk keluarga-keluarga yang berkualitas sehingga lahirlah sumber daya manusia yang cerdas, pintar, yang mempunyai daya saing dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Seperti itu Mbak Ilmi. Jadi KB ini bisa disebut sebagai upaya yang terencana untuk mengatur keluarga gitu ya Mbak Rita ya. Iya, Jadi betul. bukan hanya soal mencegah kehamilan, tetapi juga mengatur jarak dan jumlah anak secara aman dan bertanggung jawab gitu ya Mbak Rita betul ya. sekali. Oke, kemudian mungkin bisa dijelaskan untuk tujuan dari KB ini sendiri apa sih Mbak Rita? Baik, untuk tujuan KB itu adalah untuk yang pertama meningkatkan kesehatan yang berada di keluarga dengan cara mengatur jumlah kelahiran di sebuah keluarga. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Yang ketiga adalah membentuk keluarga kecil yang sejahtera. Tentunya disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi di sebuah keluarga. Mau punya anak berapa, seperti itu akan disesuaikan. Kemudian program KB ini juga untuk mencanangkan bahwa dua anak itu lebih baik, seperti itu. Kemudian untuk meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menggunakan program KB ini. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah untuk menekan angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi. Di sini peran KB yaitu untuk membatasi atau untuk menekan kehamilan yang terlalu dini, terlalu sering, dan terlalu banyak, seperti itu. Dan secara umum tujuan dari KB ini adalah untuk menekan laju pertambahan penduduk sehingga terjadi keseimbangan antara sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, seperti itu.
Oke, jadi ada banyak tujuannya gitu Iya, ya, Mbak Rita banyak ya, bukan sekali hanya satu tujuannya. atau dua, tetapi tujuannya juga mencakup semua aspek gitu ya, Mbak Iya, Rita ya. betul. Jadi menekankan pada kesehatan keluarga gitu. Kemudian mungkin bisa dijelaskan untuk manfaat dari ber-KB sendiri ini apa sih, Mbak Rita? Baik, untuk manfaat dari KB ini banyak sekali. Mungkin bisa saya sebutkan yang pertama yaitu untuk menekan KTD. Apa itu KTD? KTD adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, dengan ber-KB kita bisa meminimalisir kehamilan yang usianya kurang dari 20 tahun karena itu menjadi usia kehamilan yang sangat berisiko. Kemudian juga meminimalisir hamil di usia lebih dari 35 tahun. Seperti itu. Jadi untuk kehamilan yang sehat itu adalah hamil antara rentang waktu 20 sampai kurang dari 35 tahun. Seperti itu. Selain itu, misalkan hamil dengan jarak yang terlalu dekat itu juga sangat berisiko sekali. Berisiko untuk ibu dan juga berisiko juga untuk bayi. Seperti itu. Kemudian manfaat KB berikutnya yaitu untuk mendorong angka kecukupan ASI dan pola asuh yang baik di sebuah keluarga. Nah, untuk orang tua ya apabila anak yang balita lebih dari satu dalam satu periode itu akan mengakibatkan terjadinya stres. Nah, stres ini nggak hanya terjadi pada ibu saja, tapi juga mungkin pada ayah ya sebagai pencari nafkah. Betul. Seperti itu. Dan untuk anak ya, apabila jumlah anak di sebuah keluarga ini terlalu banyak, maka anak yang mungkin pertama akan kurang mendapatkan perhatian. Terus kemudian status gizinya juga kurang terpenuhi karena harus menghidupi beberapa anak yang ada di sebuah keluarga itu. Ini seperti itu. Apabila kurang dari 2 tahun sudah hamil lagi dan sudah melahirkan, maka anak pertama akan mendapatkan tidak mendapatkan ASI yang cukup sehingga akan berisiko mendapatkan gangguan penyakit seperti itu ya, karena kan untuk ASI eksklusif itu sendiri didapatkan selama 2 tahun. Otomatis kalau adiknya sudah lahir, anak pertama akan mendapatkan ASI eksklusif. Otomatis kan akan disapih ya Mbak ya. Betul. Seperti itu. Selain itu perkembangannya pun mungkin akan mengalami gangguan karena si orang tua akan fokus ke bayi yang baru lahir itu tadi. Ya, seperti itu ya. Kemudian untuk manfaat yang ketiga adalah mencegah gangguan kesehatan mental. Nah, untuk ibu yang baru saja melahirkan itu rawan terjadinya postpartum blues. Postpartum blues itu adalah kondisi di mana ibu merasakan dirinya itu depresi ya. Jadi merasa kurang kurang bisa menjadi ibu yang baik, kurang bisa mengatur waktu, kurang bisa merawat diri dengan baik, seperti itu ya. Jadi semua ibu yang baru melahirkan itu rawan terjadinya postpartum blues ini. Dan untuk postpartum blues ini bisa diatasi dengan dukungan suami dan keluarga yang terdekat dengan ibu, seperti itu. Selain itu juga kesehatan mental suami juga terganggu apabila memiliki anak namun belum siap secara fisik, secara mental, dan secara ekonomi, seperti itu. Kemudian manfaat KB yang berikutnya yaitu untuk mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Dengan kita menggunakan alat kontrasepsi, maka terhindarlah bayi yang lahir sebelum berusia 20 dan di atas 35 tahun yang sangat berisiko, seperti itu ya. Kemudian manfaat KB berikutnya adalah untuk mencegah gangguan kesehatan reproduksi. Misalkan ada seorang ibu yang mempunyai penyakit-penyakit kronis seperti
misalkan sakit hipertensi seperti itu Mbak Ilmi. Nah, itu kemungkinan di kehamilan berikutnya pun juga akan menderita hipertensi yang kemungkinan menyebabkan preeklamsi. Nah, untuk preeklamsi ini sangat berbahaya sekali, berbahaya bagi ibu dan bayi yang akan dilahirkan apabila tidak tertangani dengan baik. Nah, untuk itu program KB ini memberikan solusi yang sangat bagus ya, untuk mempertimbangkan seorang ibu yang mempunyai penyakit kronis, apakah kehamilannya akan ditunda ataupun mengakhiri kehamilannya, karena kita untuk ber-KB ini juga harus mempertimbangkan efektivitas dan juga kesehatan dari ibu itu sendiri Mbak. Seperti itu. Kemudian juga ada lagi Mbak, manfaat KB berikutnya adalah untuk mencegah PMS atau penyakit menular seksual. Itu meskipun tidak semua KB mempunyai fungsi yang sama. Itu Mbak. Jadi ada banyak sekali gitu ya Mbak Rita ya untuk manfaatnya yang mungkin bisa terasa langsung bagi keluarga gitu ya, khususnya tadi mungkin untuk manfaat untuk jarak kehamilan 3-5 tahun gitu ya Mbak ya, untuk agar anak sendiri mendapatkan ASI secara eksklusif gitu ya. Jadi KB ini sendiri bukan hanya untuk mencegah kehamilan tetapi juga memastikan tumbuh kembang anak ini berjalan dengan baik gitu ya Mbak Rita ya. Karena kalau misalkan jaraknya terlalu dekat mungkin nanti perhatian dari orang tuanya juga akan beralih gitu ya Mbak Rita ya. Oke, jadi mungkin bisa diperhatikan gitu ya untuk kawan Diska yang saat ini masih memiliki anak umur 1 tahun gitu atau di bawah 2 tahun gitu, mungkin bisa lebih bijak untuk menggunakan kontrasepsi KB ini sendiri gitu. Mungkin selanjutnya dijelaskan dulu Mbak Rita untuk jenis-jenis metode kontrasepsi ini terlihatnya banyak sekali gitu ya Mbak Rita. Mungkin bisa dijelaskan ada apa aja nih Mbak Rita? Mungkin saya di sini akan menjelaskan mungkin secara singkat saja ya untuk jenis-jenis metode dari KB. Yang pertama yaitu metode kontrasepsi sederhana, yaitu bisa menggunakan alat kontrasepsi kondom. Kondom ini tersedia di banyak tempat ya, bisa di apotik, bisa kemudian di Indomaret, sekarang sudah tersedia berbagai merek, tinggal pilih. Kemudian juga di fasilitas kesehatan kita juga menyediakan alat kontrasepsi kondom dan bisa ditanggung dengan BPJS. Jadi misalkan kawan Diska di rumah ingin menggunakan program KB kondom, itu kita menyediakan di puskesmas. Datang membawa kis, ingin ber-KB, nanti akan kita arahkan untuk tata caranya seperti apa sih menggunakan KB kondom, seperti itu. Jadi ada pelatihannya gitu atau ada caranya gitu Mbak? Gini, kita biasanya tanya dulu kepada pasiennya, apakah sebelumnya sudah pernah menggunakan KB kondom ini Mbak. Misal baru pertama kali, itu harus kita jelaskan dari awal, karena apabila penggunaan KB kondom ini tidak benar, maka berisiko terjadi kegagalan, karena untuk efektivitas dari KB kondom ini adalah 98%, sehingga tetap ada kegagalan 2% ya Mbak. Untuk KB kondom ini kan juga memang buatan pabrik ya. Jadi sebelum menggunakan kita juga harus mengeceknya terlebih dahulu, apakah kondomnya ada kebocoran, seperti itu. Bisa dilanjut? Untuk berikutnya jenis-jenis metode KB adalah metode alami. Metode alami ini ada berbagai macam ya. Yang pertama adalah KB kalender. KB kalender ini sebenarnya efektif, cuman harus cermat ya. Karena menghitungnya gitu ya Mbak ya. Hitungnya harus cermat, dan KB kalender ini efektif apabila menstruasi itu teratur. Apabila seorang ibu menstruasinya tidak teratur, ya jangan menggunakan KB kalender karena nanti efektivitasnya menjadi menurun, seperti itu ya. Untuk KB kalender ini kita harus memantau terlebih dahulu ya siklus menstruasi kita itu selama 6-12 bulan. Nah, kita tentukan dulu berapa sih siklus terpendek kita gitu. Dan juga kita harus menentukan siklus terpanjang berapa. Untuk caranya siklus terpendeknya dikurangi 18 itu adalah jadi hari pertama
kesuburan. Terus Oke. kemudian siklus terpendeknya dikurangin 11. Oke, jadi dikurangi 18. Iya, siklus terpendeknya dikurangin 18 dan siklus terpanjang dikurangin 11. Nah, itu nanti akan menjadi hari terakhir dari masa subur. Jadi untuk KB kalender itu sendiri kita menghindari senggama pada masa subur. Oke. Tentunya juga nggak menghindari juga ya. Kita harus cermat gitu ya, Mbak ya. harus mengkombinasi dari KB kalender ini dengan KB kondom. Semisal di masa subur ingin berhubungan, tetap boleh ya masa nanti berpuasa. Nah, gitu ya. Tetap boleh tapi harus di-match-kan dengan KB kondom, dikombinasi seperti itu di masa subur. Jadi tetap boleh gitu ya Mbak ya, tetapi tetap boleh tapi harus di-mix dengan KB kondom. Seperti itu. Untuk metode KB alami berikutnya adalah dengan menggunakan suhu basal. Apa nih Mbak? Metode suhu basal ini kita harus setiap hari bangun tidur harus mengukur suhu tubuh kita. Seperti itu Mbak. Jadi bangun tidur suhu tubuh kita berapa ya, itu kita cermati. Misalkan kita 36,5. Seperti itu terus sebelum beraktivitas 36,5. Lah nanti suatu ketika akan ada kenaikan suhu paling sedikit 0,5 derajat Celcius. Ada kenaikan. Kita harus waspada bahwa itu adalah masa subur kita dimulai. Jadi ada kenaikan suhu 0,5 derajat Celcius seperti itu. Jadi kita harus menghindari berhubungan pada masa subur seperti itu, harus berhati-hati ya. Kemudian ada juga metode lendir serviksnya, metode alami. Jadi kita harus mencermati lendir yang keluar ya dari vagina. Kita harus mencermati apabila keluar lendir yang bening, lumayan agak banyak, terus kemudian teksturnya itu kenyal, seperti itu mengindikasikan bahwa itu adalah masa subur kita. Setelah menstruasi, biasanya kita kan ada nih keputihan ya, tapi keputihannya tidak terlalu banyak. Selang beberapa waktu, mungkin akan muncul keputihan seperti itu tadi yang saya sebutkan, yang bening, encer, dan kenyal seperti itu ya. Itu merupakan awal dari masa subur kita. Kemudian ada lagi metode alami adalah coitus interruptus. Coitus interruptus ini adalah memasukkan apa ya? Ini orang lain mungkin menyebutkan KB cabut singkong. Seperti saya agak asing ya Mbak ya. Mungkin bisa dijelaskan ya apa gitu Mbak. Jadi coitus interruptus ini waktu berhubungan maka si suami harus sudah feeling ya, merasakan ini sebelum ejakulasi atau sebelum keluar sperma itu harus segera dicabut dan dikeluarkan di luar. Nah, itu mungkin orang-orang menyebutnya KB cabut singkong. Nah, istilah baru ya KB cabut singkong gitu ya Mbak ya. KB cabut seperti itu. Tapi ini harus harus terjadi koordinasi yang baik ya antara istri dan juga suami. Harus feelingnya harus tepat dan latihannya juga nggak sekali 2 kali. Nanti kalau misalkan bleset mungkin gitu beberapa cairan masuk. Nah ini rawan terjadi kehamilan. Masih ada satu lagi Mbak Ilmi untuk KB alami, yaitu MAL. KB MAL itu adalah KB metode amenorrhea laktasi. Nah ini adalah KB alami yang terjadi pada ibu pasca melahirkan sampai dengan usia bayinya 6 bulan. Tapi ada berbagai syarat ya. Syaratnya ibu belum menstruasi, kemudian menyusui secara langsung atau secara eksklusif. Dan ini nggak berlaku ya untuk ibu yang bekerja. Kan kalau bekerja kita biasanya hanya 3 bulan ya Mbak ya cutinya. Nah ini untuk KB MAL ini nggak berlaku untuk ibu-ibu bekerja. Jadi harus full menyusui selama 6 bulan, nggak boleh ada
mompa ASI, jadi secara langsung. Paling sedikit 4 jam sekali harus menyusui bayi, seperti itu. Oke, Apabila mungkin sehari 2 hari mungkin keluar kota bayinya nggak diajak, itu kan otomatis sudah terputus ya Iya, Mbak, betul. seperti itu. Dan ibu juga belum mengalami menstruasi. Misalkan selama belum 6 bulan sudah menstruasi, berarti KB malnya sudah dianggap gugur. Oke, Ya, seperti itu, jadi Mbak. tidak boleh terputus gitu ya Mbak Tidak Rita boleh ya? terputus, betul sekali. Jadi ada berapa ya Mbak tadi? Ada 5. Ada 5 untuk KB alami. Betul Jadi sekali. penghitungan masa subur itu tadi, kemudian ada juga penggunaan kondom gitu ya Mbak ya, terus Iya. cabut singkong gitu tadi. Nah, ada banyak itu Betul sekali. baru yang alami gitu ya Mbak ya. Iya, ini yang Oke. alami. Untuk KB kondom tadi masuknya yang KB secara sederhana. Oh, KB Karena secara menggunakan oke, oke. alat. Kalau yang Oh, iya, alami iya. ini kita tanpa menggunakan Tanpa alat. menggunakan alat. Iya, betul Oke. sekali. Nah, Mbak sedikit ya, saya tertarik nih. Kalau misalkan penghitungan masa subur saat ini kan ada aplikasi untuk penghitungan gitu ya Mbak ya. Iya, betul. Itu apakah juga diperkenankan menggunakan itu? Apakah harus dihitung sendiri atau gimana? Boleh sih kita menggunakan aplikasi, karena sekarang itu aplikasi sudah lumayan canggih ya Nah, Mbak. betul. Tapi tetap disesuaikan dengan kondisi kita. Hmm. Mungkin kita matchingkan juga dengan lendir yang keluar ya. Nah, iya. Kita matchingkan dengan lendir serviksnya, Betul. seperti itu. Oke. Keluarnya seperti apa? Kalau misalkan sudah mulai keluar banyak, cair dan kenyal, oh berarti itu sudah masuki masa subur. Iya. Oke. Jadi memang untuk efektivitas dari KB alami ini memang tidak 100%. Pasti ada beberapa yang mengalami kegagalan. Ya, seperti Jadi itu. tetap ada kekurangan dan kelebihannya Iya, gitu ada ya Mbak kekurangan dan Rita ya. kelebihannya. Oke, mungkin bisa Oke. dilanjut lagi Mbak Rita untuk kontrasepsi yang Oh lain. ya, untuk jenis metode KB ini ada KB modern. Nah, KB modern ini yang pertama ada KB pil. Nah, untuk KB pil ini ada 2 jenis. Ada pil yang berisi progestin dan ada pil yang berisi kombinasi antara progestin dan estrogen. Seperti itu ya. Terus KB pil ini kan berisi hormon ya. Jadi mungkin ada beberapa efek yang ditimbulkan oke. penggunaan KB pil ini. Misalkan efeknya seperti timbul jerawat, kemudian mual. Ini paling banyak sih Mbak. Biasanya keluhan pasien yang masih awal-awal menggunakan pil itu dia merasakan mual, pusing, penambahan berat badan, seperti itu. Jadi untuk semua metode kontrasepsi hormonal itu pasti akan mengalami beberapa kondisi tertentu ya. Efek samping gitu ya Efek Mbak. samping, tapi juga tidak semua wanita sih, hanya beberapa aja. Oke. Kemudian untuk KB suntik ini sama juga, ada KB suntik yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Itu kalau untuk kita pelayanan di puskesmas itu kita tersedia KB suntik yang 3 bulan. Gitu. Jadi misalkan ada pasien yang ingin KB suntik 1 bulan, mungkin bisa datang ke pelayanan bidan mandiri atau praktik bidan mandiri gitu. Kan kita jadi nggak ada yang 1 bulanan, nggak ada ya. Gitu. Untuk KB suntik ini sendiri sangat efektif juga sebenarnya dipakai apabila kita itu rutin atau sesuai jadwal suntik ulangnya. Kita sudah memberikan restan hari ya Mbak. Kadang-kadang kan karena suntiknya 3 bulan sekali, itu banyak yang lupa. Kelewat gitu Kelewat. ya Mbak ya. Ya mungkin sudah sekitar seminggu baru ingat. Nah, seperti itu. Jadi efektivitasnya akan menurun. Ya, Oke. kalau bisa ya nanti untuk jadwal suntiknya harus sesuai gitu. Oke. Ya, kemudian ada metode KB modern berikutnya adalah implan. Implan itu isinya hormon progestin ya, yang kita pasang di bawah kulit yang berada di lengan sebelah kiri bagian dalam. Nah, seperti itu ya. Untuk pemasangannya biasanya kita membuat sayatan kecil. Sebelumnya memang sudah ada sih Mbak obat biusnya ya, untuk memblok lokasi agar tidak sakit saat kita memasang implan. Seperti itu.
Untuk implan sendiri ada implan 1 batang, ada implan 2 batang. Kalau dulu kan implan itu sampai 5 ya Mbak ya, banyak sekali, sampai 5 batang yang dipasang. Kalau sekarang sudah menurun ya jumlahnya, ada yang 2, ada yang 1. Mempunyai fungsi yang sama gitu. Kemudian ada juga KB IUD. KB IUD ini adalah KB yang non hormonal, yang di dalamnya itu terdapat lilitan tembaga, yaitu sebagai spermisid, yang berfungsi untuk menghalangi bertemunya sperma dan sel telur sehingga dapat mencegah kehamilan. Seperti itu. Oke, jadi ada beberapa gitu ya Mbak ya, mulai dari yang alami, kemudian penggunaan dengan bahan sederhana, kondom tadi ya Mbak ya, kemudian ada juga hormonal, pil dan suntik itu termasuk dalam hormonal ya Mbak ya? Iya, itu hormonal, pil, suntik, implan itu hormonal. Oke, kemudian ada lagi Mbak atau itu? Itu aja sih. Itu aja ya. Oke, jadi ada banyak opsi yang bisa dipilih oleh untuk pasangan gitu ya, pasangan suami istri gitu ya, untuk menentukan mana sih kira-kira yang paling cocok gitu ya. Apakah ini juga perlu didiskusikan juga Mbak dengan suami gitu, pemilihan untuk alat kontrasepsi ini sendiri? Didiskusikan dengan suami itu penting ya Mbak, sebelum seorang ibu datang ke fasilitas kesehatan. Oh iya, ada lagi alat kontrasepsi mantap, ada 2 Mbak. Itu juga alat kontrasepsi permanen ya, bisa dikatakan permanen. Ada vasektomi dan tubektomi. Kalau vasektomi itu adalah alat kontrasepsi yang digunakan pada pria dengan cara ada pemotongan saluran vas deferens. Jadi ada pemotongan saluran sperma yang menuju keluar itu dipotong Mbak, jadi tidak terjadi kehamilan vas deferensnya. Kalau pada wanita itu adalah KB MOW itu Mbak. MOW itu biasanya ada yang tekniknya itu diikat, ada yang dipotong atau dengan ring seperti itu. Biasanya kalau saat ini sih nggak sampai dipotong ya, hanya di ring atau diikat saja seperti itu. Nah itu untuk kembali ke kesuburan itu sudah sudah dikunci, jadi nggak bisa lah kembali ke kesuburan, karena untuk efektivitasnya ini sudah hampir 100% untuk KB mantap ini. Mungkin ada 2. Bisa ini ya, kalau untuk yang KB yang untuk jangka panjang gitu ya Mbak ya, atau sudah bagi itu permanen sifatnya. Permanen gitu ya, permanen. Itu bisa diberikan atau untuk pilihan bagi pasangan suami istri yang sudah tidak menginginkan anak lagi gitu ya. Tentunya harus didiskusikan. Biasanya dokter akan screening juga usia ibu. Misalkan usia ibu masih di bawah 30 tahun tapi ingin menggunakan kontrasepsi mantap. Nah itu biasanya masih ada penundaan terlebih dahulu karena kita tidak tahu ya ke depannya. Memang ada beberapa contoh pasien yang sudah memiliki lebih dari 2 anak, mungkin qadarullah bercerai gitu ya dengan suaminya. Akhirnya setelah menikah lagi, dari pihak suami yang baru ini menginginkan anak lagi lah, tentunya kan akan sangat susah ya, karena untuk saluran dari tuba fallopi itu sendiri sudah dipotong tadi ya, atau di ring seperti itu. Jadi tetap harus benar-benar difikirkan ke depannya gitu ya Mbak ya. Sekali. Oke, kemudian ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih Mbak ya. Boleh. Pertanyaannya, KB implan 1 tahun, kalau menstruasi hanya bercak-bercak saja selama 2 minggu, apakah normal? Kadang nggak menstruasi sama sekali dalam 1 bulan gitu Mbak. Oh ya, baik, pertanyaannya bagus sekali. Untuk KB implan itu sendiri, itu kan merupakan KB hormonal ya, di mana efek sampingnya itu menstruasi menjadi tidak teratur, menstruasi yang keluar hanya sedikit, atau mungkin di awal pemakaiannya itu justru ngeflek yang nggak panjang. Jadi untuk setiap orang ini efek dari KB itu sendiri itu memang sangat bervariasi. Untuk efek yang seperti yang disebutkan tadi itu termasuk efek yang normal. Selama masih disebabkan oleh alat kontrasepsi itu sendiri Mbak, karena untuk ya juga harus
aware juga dengan penyakit yang lain, misalnya sindrom polikistik ovarium atau PCOS itu juga gejalanya hampir mirip seperti itu. Jadi kalau misalkan efek sampingnya seperti itu mungkin masih dianggap normal, Iya, asalkan itu masih normal. sudah atas konsultasi dengan dokter gitu ya Mbak Rita. Boleh. Jika ada keluhan bisa mendatangi fasilitas kesehatan. Mungkin nanti akan bertemu dengan bidan atau mungkin semisal mengalami kondisi yang serius, bisa kita pertimbangkan untuk konsultasi ke spesialis kandungan. Mungkin menstruasinya tidak sedikit, itu juga bisa Mbak, karena efek KB hormonal itu mungkin menstruasinya menjadi banyak dan jadi panjang lama. gitu ya. Iya. Nah, itu kita juga akan memberikan intervensi sesuai dengan keluhannya. Apabila masih bisa diatasi, maka KB tersebut masih tetap harus diteruskan seperti itu. Jadi tetap harus dengan konsultasi dulu dengan tenaga kesehatan gitu ya Mbak ya, atas apa yang dialami pada dirinya masing-masing gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan atau takut untuk datang ke fasilitas kesehatan terdekat, mungkin ke puskesmas atau mungkin bisa juga ke pustu gitu ya Mbak Rita. Iya, ke pustu bisa, karena di pustu sendiri sudah ada bidan, ada perawat, ada dokter, dan beberapa pustu sudah mempunyai pelayanan poligigi. Tapi nggak semuanya sih, hanya beberapa saja. Jadi akses kesehatannya gitu apalagi di Kota Madiun ini serba gampang gitu, bisa dimanfaatkan gitu ya. Betul sekali. Sudah banyak fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan yang lengkap. Mantap sekali nih ya. Kemudian nih Mbak, kan ada beberapa efek samping yang mungkin ditimbulkan gitu ya. Kemudian bagaimana sih memilih jenis KB yang tepat itu tadi agar efek sampingnya mungkin bisa dihindari gitu Mbak? Tentunya sebelum kita memilih menggunakan alat kontrasepsi, kita harus mengkonsultasikan dulu ya dengan petugas kesehatan yang terlatih. Bisa jadi untuk efektivitasnya seperti apa, berapa persen sih efeknya, kegagalannya berapa persen, itu juga harus kita pertimbangkan. Kemudian dari segi kesehatan ibu, tentunya masing-masing orang itu memang berbeda ya Mbak, kondisi kesehatannya. Mungkin ada yang ibu hipertensi atau tensinya tinggi, harus menggunakan KB apa sih, seperti itu. Berbeda dengan ibu yang tensinya itu normal. Terus ada juga ibu yang obesitas, gemuk, misalkan berat badannya di atas 70. Itu apa sih metode yang baik, metode kontrasepsi yang baik itu seperti apa, seperti itu. Jadi disesuaikan gitu ya Mbak ya. Tentunya juga harus mempertimbangkan ingin mempunyai anak berapa. Gitu. Misalkan aku sudah mempunyai 2 anak. Habis ini sudah stop fokus ke membesarkan anak, seperti itu mungkin bisa menggunakan alat kontrasepsi mantap. Atau misalkan masih ragu, bisa menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang. Seperti itu. Jadi tetap harus ada perencanaan di awal gitu ya Mbak ya. Betul, mungkin ini perencanaannya mulai dari merencanakan menikah, kemudian hamil, melahirkan, dan mungkin langsung difikirkan untuk alat kontrasepsi apa yang digunakan gitu ya Mbak Rita ya. Iya, betul sekali Mbak. Jadi untuk memilih alat kontrasepsi sendiri, ini kita di Puskesmas Sukosari itu sudah ada Mbak satu inovasi yang bernama lumbung KB. Nah, lumbung KB itu sudah kita dirikan itu sejak tahun 2017, di mana lumbung KB itu yang lumbung itu kan artinya adalah kejayaan ya Mbak. Kalau orang-orang dulu itu lumbung itu adalah tempat untuk menyimpan barang atau beras, seperti itu ya. Nah, lumbung KB ini adalah strategi petugas yang ada di puskesmas untuk menjaring ibu yang sudah bersalin yang berada di wilayah kita, di mana ibu-ibu yang sudah bersalin tersebut kita kita cek mana yang sudah ber-KB dan mana yang belum. Apabila ada yang belum ber-KB, maka akan segera kita jaring untuk menggunakan KB. Tentunya kita
juga ini ya Mbak, bekerja sama dengan ibu kader juga untuk menjalani, karena ibu kader itu kan seseorang yang terdekat ya dengan Betul. warga. Jadi untuk penjaringan kita menjadi lebih mudah. Nah, untuk langkah-langkah ya untuk meningkatkan capaian KB itu sendiri, kita sudah melakukan edukasi untuk menggunakan KB itu pada ibu hamil trimester pertama, Mbak. Jadi ibu hamil trimester pertama kali datang itu sudah kita kasih buku KMS ini untuk mencatat hasil periksa. Selain itu di dalam buku ini juga ada edukasi. Buku ini bisa digunakan sampai 5 tahun, Mbak. Termasuk nanti imunisasi juga tercatat di sini, posyandu juga dicatat. Nah, kita di Puskesmas Sukosari ini tadi inovasinya juga menempel stiker. Jadi kita akan memberikan stiker ini dan menempel di buku KIA milik pasien. Nah, seperti ini. Jadi pada trimester pertama sudah kita edukasi, kita ajak diskusi apa saja sih nanti metode KB yang cocok untuk ibu yang setelah melahirkan. Untuk ibu yang nanti rencananya mau menyusui secara eksklusif itu apa? Itu sudah kita jelaskan. Untuk tanggalnya pertama kali sudah kita catat di sini ya, Mbak. Nanti juga ada tanggal pemantapan. Jadi nanti di akhir kehamilan sebelum melahirkan itu kita akan gali lagi keputusan ibu dan suami nanti akan menggunakan KB apa. Itu. Kalau sudah ada KB yang sudah diputuskan, akan kita catat di kolom yang paling ujung ini. Nah, setelah melahirkan, nanti akan kita cross check. Ini ibu ini apakah sudah menggunakan KB sesuai dengan pilihannya. Seperti itu. Misalkan ada ibu yang sudah mantap menggunakan KB, namun pada kenyataannya belum menggunakan KB mungkin karena alasan takut. Nah, seperti itu ya. Mungkin kita perlu melakukan pendekatan lagi, harus kita edukasi lagi ya, seperti itu. Ini merupakan inovasi dari Puskesmas Sukosari gitu ya, Mbak ya. Inovasi lumbung KB. Inovasinya lumbung KB gitu ya. Mungkin betul. bisa dibilang seperti pemantauan gitu ya, Mbak, dari awal kehamilan gitu ya, sudah diberikan edukasi, diberikan pengertian macam-macam alat kontrasepsi yang ada gitu ya. Dan harapannya nanti setelah melahirkan langsung ada pilihan gitu, sudah ada pilihan gitu ya, pilihan, jadi nggak bingung lagi. Karena kebanyakan ibu yang sudah melahirkan itu fokusnya sudah berbeda gitu ya, nggak ke dirinya sendiri kan. Kadang-kadang fokusnya terlalu fokus ke perawatan bayi, merasakan dirinya sendiri tuh masih merasakan sakit ya setelah melahirkan, masih merasakan jahitan yang nyeri, belum lagi banyak sanak saudara yang berkunjung. Seperti itu. Jadi harapannya memang didiskusikan dari awal gitu ya, dari sama suami tentunya gitu. Kemudian untuk sebaiknya kapan sih Mbak menggunakan alat kontrasepsi ini sendiri? Untuk waktunya, kapan kita menggunakan alat kontrasepsi? Ini bisa setelah menikah ya, Mbak. Mungkin pada waktu itu menikah usianya belum genap 20 tahun. Nah, mungkin di daerah di kota yang terpencil ya seperti itu ada tradisi menikahnya itu di bawah usia yang seharusnya mungkin 17 tahun, 16 tahun sudah menikah. Nanti kalau menikah di atas usia itu dianggapnya perawan tua. Kan ada ya, Mbak, daerah-daerah seperti itu. Nah, itu hendaknya menggunakan KB terlebih dahulu untuk menunda kehamilan. Jadi diharapkan nanti untuk hamil pada usia yang bagus untuk hamil. Sesuai rentangnya tadi Mbak, 20 sampai 35. Kurang dari 35 tahun itu adalah usia yang ideal untuk hamil, seperti itu ya. Selain itu misalkan ibu yang setelah melahirkan, ya itu hendaknya juga menggunakan KB. Jangan sampai nanti kebobolan atau mungkin kesundulan ya. Jadi kehamilan yang tidak diinginkan tadi ya, Mbak. Jadi kehamilan yang tidak diinginkan yang akan menyebabkan efek ke ibu dan juga ke bayinya. Baik tentang perkembangan dan juga pertumbuhannya nanti akan terganggu. Seperti itu, Mbak.
Oke, jadi mungkin bagi kawan Diska gitu ya yang masih berusia di bawah 20 tahun gitu ya, diusahakan juga jangan dulu gitu ya Mbak ya untuk menikah gitu. Kan masih muda, masih panjang jalannya gitu. Kalau misalkan memang nikah gitu mungkin bisa difikirkan kembali untuk penggunaan alat kontrasepsi ini sendiri gitu ya Iya, Mbak Rita betul. ya. Yes, selain itu juga ada Mbak ibu yang keguguran. Nah, setelah keguguran itu kita juga hendaknya menggunakan KB terlebih dahulu ya. Kalau keguguran itu ada yang keguguran namanya adalah abortus iminen, itu yang masih awal masih bisa dipertahankan. Ada juga yang keguguran tapi harus dilakukan kuretase ya untuk membersihkan. Nah itu untuk hamil lagi juga harus memerlukan beberapa waktu sehingga kita harus menjaga rahimnya agar nanti siap untuk dibuahi lagi dengan menggunakan metode kontrasepsi tertentu. Oke, jadi setelah keguguran baiknya memang menggunakan alat kontrasepsi dulu gitu ya Mbak? Iya, ya? betul. Jadi tidak boleh langsung hamil lagi gitu? Iya, jangan dulu. Kita persiapkan dulu rahimnya untuk kesuburannya kita siapkan lebih dahulu. Itu Mbak. Jadi demi kesehatan dari ibu sendiri gitu ya, dari ibu dan tentunya bagi bayi nanti yang akan dikandung. Oke, kemudian untuk berapa lama sih Mbak penggunaan alat kontrasepsi ini amannya gitu? Untuk amannya ya Mbak, untuk misalkan yang pertama alat kontrasepsi pil sebenarnya tidak ada penelitian khusus ya untuk KB pil ini digunakan sampai usia berapa. Sebenarnya itu aman saja digunakan. Cuman ada berbagai literasi itu menyebutkan maksimal menggunakan KB pil ini adalah tidak boleh lebih dari 10 tahun. Ya, karena untuk penggunaan alat kontrasepsi hormonal jangka panjang akan menimbulkan beberapa efek samping seperti ketidakseimbangan hormon ya Mbak ya. Apa yang terjadi apabila terjadi ketidakseimbangan hormon ini akan bisa menyebabkan kanker. Kebanyakan adalah kanker payudara. Gitu. Jadi orang yang menggunakan KB hormonal harus rajin ya melakukan sarari atau pemeriksaan payudara secara mandiri. Ya, sadari. Ya, itu kan kalau ada benjolan di payudara itu kan memang penyebabnya karena hormonal. Seperti itu, Mbak. Untuk pil diusahakan tidak boleh lebih dari 10 tahun. Terus untuk KB suntik yang 3 bulan sekali, monggo itu ada yang menyebutkan jangan lebih dari 3 tahun harus ganti. Bahkan ada yang dokter spesialis yang menyebutkan 2 tahun hendaknya diselingi dengan metode non hormonal. Jadi untuk non hormonal itu kan ada yang kondom sama IUD itu tadi. Seperti itu. Terus untuk KB IUD itu ada IUD tembaga itu bisa, kalau ilmu sekarang itu hanya 5 tahun Mbak pemasangannya. Sebenarnya untuk KB IUD tembaga itu bisa 8 sampai 10 tahun. Cuman karena untuk saat ini akan timbul beberapa keluhan di atas pemakaian 5 tahun, maka 5 tahun pemakaian KB IUD ini sebaiknya segera diganti dengan yang baru. Iya. Jadi diseling-selingi gitu ya Mbak ya baiknya ya. Penggunaan hormonal yang harus diselingi. Penggunaan hormonal yang harus diselingi gitu ya. Untuk mungkin yang saat ini memakai hormonal juga rutin untuk memeriksa payudara gitu ya Mbak ya dengan sadari itu sendiri, karena memang sudah ada yang menyebutkan bahwa hormonal ini juga bisa gitu ya Mbak ya menyebabkan kanker itu sendiri. Kalau di lapangan kita kan menghadapi berbagai pasien karakter dan pasien manusia, sudah kita edukasi. Jangan menggunakan KB hormonal terlalu lama. Kita edukasi untuk Bu ini harus diselingi dengan metode KB non hormonal. Seperti itu. Tetapi itu karena pasien sudah terlanjur nyaman. Ada yang sudah nyaman suntik KB selama 15 tahun. Bahkan lebih 20 tahun itu juga ada Mbak. Tapi kita melakukan pendekatan ini nggak hanya sekali 2 kali. Kita sudah edukasi, Bu nanti bulan depan waktunya suntik lagi tuh ganti ya gitu. Tapi ya masih ada sih beberapa pasien yang ngeyel gitu ya. Iya, padahal untuk efeknya sendiri kan
menjadi berbahaya ya Mbak ya. Betul. Seperti itu. Oke, jadi mungkin Iya. bisa lebih bijak lagi menanggapinya Iya, gitu ya Mbak betul ya. sekali. Demi kesehatan ibu sendiri gitu ya. Mungkin bisa konsultasi, yang paling penting adalah mengkonsultasikan kesehatannya kepada tenaga kesehatan gitu. Oke, kemudian nih Mbak, kalau misalkan mungkin ada ibu-ibu yang tidak mau untuk menggunakan alat kontrasepsi dengan alasan dilarang suaminya karena pada saat berhubungan seksual ini menjadi berbeda gitu Mbak. Itu sebenarnya gimana sih Mbak? Berbeda dalam artian misalnya gini ya, untuk KB hormonal itu memang sedikit banyak itu mengurangi gairah seksual Mbak. Oke. Gairah seksualnya ini terjadi pada si ibu yang menggunakan KB hormonal. Namun ini tidak semua ibu menurun ya gairah seksualnya, sehingga kan si istri menjadi males ya untuk melayani Oke. suami karena gairah seksualnya yang menurun seperti itu. Tapi untuk KB IUD ya, kita kan memasang IUD itu kan masuk ke dalam rahim ya Mbak alatnya. Itu hanya alat kecil berbentuk T. Nah, kita akan menyisakan benang yang sekian senti, mungkin 2-3 senti itu untuk mengontrol. Nah, itu sebenarnya tidak memberikan gangguan yang berarti ya pada suami. Karena untuk benang IUD ini sendiri nanti lambat laun akan menjadi lembut seperti itu, dan benangnya juga akan mengait ke mulut rahim. Jadi sebetulnya memang tidak terjadi gangguan ya Mbak pada saat hubungan seksual. Harusnya gitu ya Mbak ya. Akan tetapi misalkan pada saat awal pemasangan IUD mungkin si suami merasakan adanya benang. Nah, itu perlu kita cek lagi ya, apakah benangnya ini terlalu panjang. Nah, kontrol lagi ke puskesmas atau ke tempat pemasangan yang lain. Misalkan terlalu panjang, oh ini perlu kita pendekkan lagi. Seperti itu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk curhat masalah itu ya Mbak ya, karena memang Boleh itu sekali. menjadi salah satu yang penting gitu ya, penting sekali dalam rumah tangga. Jadi keterbukaan antar pasangan gitu ya, kemudian apa yang menjadi masalah bisa disampaikan kepada tenaga kesehatan untuk dicari solusinya sama-sama gitu ya Mbak Rita. Iya, betul sekali Mbak Ilmi. Oke, kemudian Mbak, kalau misalkan ada yang menyebutkan KB implan atau IUD ini bisa pindah-pindah, ini sebenarnya mitos atau fakta sih Mbak? Sebenarnya itu antara mitos dan fakta ya Mbak. Nah, apa nih jawabannya berarti? Kalau masih ada kemungkinan IUD bergeser, kalau bergesernya IUD itu kasusnya sangat minim ya, jarang terjadi Mbak, perforasi IUD atau IUD menembus rahim ya, kayak gitu tuh jarang terjadi selama pemasangannya dilakukan secara benar, dipasang oleh tenaga kesehatan yang terlatih, seperti itu. Selain itu juga yang menggunakan KB IUD harus rutin kontrol. Nah, kita ini untuk kontrol IUD ada 2 ya Mbak cara kontrolnya. Ada kontrol mandiri dan kontrol di fasilitas kesehatan. Kontrol mandirinya seperti apa nih Mbak? Aduh, saya jelaskan di sini nggak ya? Mungkin bisa singkat saja atau dengan. Jadi untuk mengontrol mandiri, KB IUD biasanya sudah kita jelaskan ya, setelah pemasangan itu ibu bisa mengontrol di rumah. Ya, bisa dengan agak tabu nih Mbak menjelaskannya. Karena ini suatu ilmu mungkin nggak apa-apa gitu ya Mbak ya. Oke, akan saya jelaskan. Dengan cara kita harus meraba mulut rahim. Ya, dengan cara memasukkan jari yang paling panjang ke vagina sehingga bertemulah di situ mulut rahim. Mulut rahim itu seperti hidung kita, Mbak. Saat kita masuk itu mulut rahimnya empuknya seperti hidung kita. Nah, itu kalau misalkan sudah meraba adanya benang, nah berarti posisi IUD-nya sudah bagus. Apabila saat meraba itu meraba seperti ujung pentol korek yang lancip, nah atau seperti ujung pulpen, nah itu berarti kondisi IUD-nya mungkin sedikit turun. Kenapa IUD ini berpindah-pindah? Bukan berpindah sih Mbak, itu memang jarang terjadi sih. Mungkin ada kondisi IUD turun, ini hanya mungkin sekitar 1 atau 2 dari sekian.
Nah itu karena proses menstruasi Mbak. Jadi pada saat proses menstruasi itu rahim kita itu akan meremas-remas atau mencengkram. Nah itu berpotensi IUD mungkin agak bergeser atau turun. Nah seperti itu karena efek dari proses menstruasi itu sendiri. Nah seperti itu karena pada saat menstruasi itu kan kondisi mulut rahim kita agak sedikit membuka untuk mengeluarkan lapisan dinding rahim yang meluruh yang menjadi menstruasi itu. Makanya untuk KB IUD ini kita harus mengontrol setiap bulan Mbak. Setelah menstruasi harus kita kontrol. Seperti itu. Untuk kontrol di fasilitas kesehatannya kita juga ada jadwalnya sendiri Mbak. Seperti itu. Jadi setelah dipasang itu puasa dulu 1 minggu, tidak boleh dibuat berhubungan. Nah setelah itu nanti setelah seminggu kontrol nanti ada 3 bulan. 3 bulan masih nggak ada keluhan nih, nanti 6 bulan kontrol lagi. Nggak ada keluhan lagi, nanti setahun harus kita kontrol lagi ya ke puskesmas misalkan. Nah untuk KB IUD ini juga hendaknya USG selama 1 tahun sekali ya, jangan lupa. Mungkin karena saking nyamannya seperti nggak memakai KB, terlena ya, kita nggak mengontrolkan IUD secara USG itu tadi. Kalau USG kan kita bisa tahu ya Mbak ya, posisi IUD yang ada di dalam rahim. Kalau misalkan kita mengontrol sendiri atau kontrol di puskesmas, itu kita hanya melihat kondisi mulut rahim dan benangnya itu. Misalkan waktu kita kontrol, benangnya kok nggak ada, seperti itu. Nah itu harus waspada. Apakah benangnya itu masuk atau ada kondisi lain, misalkan IUD keluar. Nah itu bisa jadi Mbak, mungkin kadang orangnya yang nggak sadar gitu ya. Seperti itu. Jadi yang paling penting mungkin kontrol itu tadi ya. Kontrol itu menjadi hal yang rutin ya, yang kegiatan utama rutin juga gitu utama ya. yang harus dilakukan oleh ibu yang menggunakan KB IUD. Mungkin apapun kontrasepsinya yang paling penting adalah kontrol ya Mbak ya. Dan mungkin tadi kalau misalkan hormonal kita juga harus waspada gitu ya Mbak ya. Betul dengan sekali. Keadaan diri kita sendiri, kemudian penggunaan IUD itu juga kita harus kontrol dan juga harus aware gitu ya dengan kesehatannya kita gitu. Iya, betul sekali. Untuk KB yang lain misalkan KB implan itu sebenarnya nggak perlu sih kontrol Mbak. Kalau nggak ada keluhan yang berarti. Misalkan kita sudah pasang KB implan, mungkin pada awal-awal pemasangan mungkin menstruasinya hanya flek, mungkin agak lama, itu adalah penyesuaian saja sih Mbak. Mungkin di berikutnya kebanyakan untuk KB implan ini menstruasinya teratur sih Mbak, kebanyakan ya. Jadi nanti ke fasilitas kesehatannya pada saat mau bongkar pasang aja, kalau nggak ada keluhan. Kalau implan kan masa berlakunya 3 tahun ya. 3 tahun betul. Nah itu untuk implan biasanya masih kita toleransi untuk pemasangan kedua Mbak. Ya, kita pasang di tempat yang sama tapi agak bergeser. Ya seperti itu. Jadi jangka waktunya lebih panjang gitu ya. Iya, kalau mungkin implan bisa sendiri. kita toleransi 2 kali. Kemungkinan ibu sudah merasa nyaman menyampaikan ingin menggunakan KB implan lagi, nggak apa-apa, masih kita toleransi 2 kali pemasangan seperti itu. 2 kali pemasangan gitu ya untuk implan sendiri. Setelah itu biasanya kita edukasi untuk menggunakan KB hormonal, non hormonal untuk menyelingi. Ya, seperti itu ya. Kemudian nih Mbak Rita, untuk KB sendiri kan ini banyak sekali ya pilihannya gitu. Mungkin kalau bisa direkomendasikan untuk ibu yang pasca melahirkan atau pasca keguguran nih, alat kontrasepsi apa yang disarankan gitu? Ya, untuk setelah melahirkan tentunya kan seorang ibu akan memberikan ASI ya Mbak secara eksklusif. Jadi kita sarankan menggunakan KB yang tidak mempengaruhi ASI. Karena ada beberapa KB yang efeknya akan menghentikan produksi ASI itu sendiri. Seperti itu. Biasanya untuk pemilihan alat kontrasepsinya bisa pil. Tapi kalau pil ini untuk ibu menyusui ini berbeda Mbak dengan pil biasa ya. Kalau yang menyusui kita menggunakan pil yang berisi 1 hormon aja yang berisi progestin atau disebut dengan mini pil. Gitu. Jadi misalkan menggunakan pil, jangan yang kombinasi, karena yang kombinasi nanti akan menghambat
itu tadi produksi ASI. Nah, jadi pakainya yang mini pill gitu. Kemudian ada juga kita merekomendasikan suntik KB. Suntik KB ini pilihannya yang ambil yang 3 bulan sekali, Mbak. 3 bulan sekali gitu Kalau ya. iya, yang sebulan sekali ini tentunya bisa menghambat ini produksi ASI juga. Jadi untuk pemilihannya yang 3 bulan sekali yang berisi hormon progestin itu tidak akan mempengaruhi ASI itu. Kemudian ada lagi implan, Mbak. Implan ini juga tidak mempengaruhi ASI. Isinya sama satu hormon saja, yaitu hormon progestin. Seperti itu. Terus juga ada yang bagus IUD. Untuk KB IUD ini bisa dipasang pasca melahirkan, Mbak. Jadi di rumah sakit sebelum dipulangkan itu biasanya dokter sudah menawarkan sekaligus menggunakan alat KB sebelum pulang. Jadi merupakan KB pasca salin ya. Seperti itu. Kalau misalkan pasiennya melahirkan secara sesar itu bisa langsung dipasang ya, Mbak ya. Jadi sekalian membuka ini perut, dijahitnya sekalian gitu ya. Jadi udah nggak dibongkar lagi, nggak dibongkar lagi. Jadi setelah dibuka nanti selesai sekalian diletakkan di dalam rahim seperti itu. Bisa juga apabila melahirkan normal dipasang KB juga bisa, Mbak. Jadi KB pasca salin. Jadi pasangnya juga di tempat melahirkan itu tadi. Mungkin apabila si ibu kan melahirkan sudah merasakan sakit yang nano-nano ya. Nah itu bisa saja pemasangan IUD ini setelah melahirkan. Jadi mungkin hari ke-23 setelah melahirkan itu sudah bisa dipasang. Pokoknya sebelum masa nifas berakhir itu bisa kita pasang karena kondisi rahimnya masih membuka. Seperti itu. Bisa dipasang di bidan mandiri, di puskesmas, ataupun langsung di dokter spesialis juga bisa. Seperti itu. Juga ada sih, Mbak, setelah melahirkan menggunakan ini alat kontrasepsi mantap yang tadi, Mbak, MOW. Jadi saluran tuba fallopiannya nanti diikat atau dipasang ring. Nah, itu yang metode kontrasepsi permanen. Kalau sesar kan biasanya sekalian ya, Mbak. Betul. Mungkin kalau setelah melahirkan normal ada jangka waktu beberapa waktu nanti ada pelaksanaan ini tadi KB pengikatan atau MOW itu tadi. Gitu. Jadi disesuaikan dengan kondisi juga gitu, Mbak ya. Sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing seorang ibu. Sesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing ibu gitu ya, demi masa depan gitu ya, Mbak ya. Betul sekali. Demi mensukseskan juga untuk program KB ini sendiri gitu. Oke, mungkin yang terakhir nih, Mbak, mungkin pesan yang ingin disampaikan untuk ibu-ibu, untuk orang tua, untuk pasangan suami istri saat ini tentang materi KB hari ini. Yang saya sampaikan mungkin bagi ibu-ibu yang belum menggunakan KB pada masa reproduktif yang masih belum menggunakan KB tapi takut menggunakan alat kontrasepsi, sebaiknya jangan takut dan jangan sungkan untuk berkonsultasi kepada tenaga medis yang berada di fasilitas kesehatan. Gitu ya, karena untuk keluarga yang sehat itu tadi kita salah satunya yaitu dengan menggunakan program KB sehingga hidup berumah tangga menjadi tertata. Kita bisa menata kondisi keuangan dengan cara mengatur kelahiran, dengan mengatur berapa jumlah anak yang kita inginkan, tentunya disesuaikan dengan kondisi ekonomi sehingga akan menjadi keluarga yang sehat, yang berkualitas seperti itu, Mbak. Jadi intinya bisa KB ini bermanfaat juga untuk menciptakan keluarga yang sehat dan berkualitas gitu ya, Mbak Rita ya. Prinsipnya adalah jangan sungkan untuk berkonsultasi dan jangan lupa juga untuk perencanaan gitu ya, Mbak ya.
Oke, terima kasih Mbak Rita untuk informasinya yang telah dibagikan kepada kawan Diska semuanya. Semoga ini bermanfaat gitu ya Mbak Rita ya. Amin. Oke, untuk kawan Diska semuanya jangan lupa untuk follow IG kami di @promkes_kota_madiun dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kami di kawan Diska 5145. Ilmilia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.